Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang sholat yang bagaimanakah menjadi tiang agama bagi diri seseorang. Saudaraku yang berbahagia, apakah semua orang yang sholat sudah pasti benar-benar telah menegakkan agamanya? Sholat yang bagaimana yang menjadikan seseorang itu benar-benar dapat menegakkan agamanya? Apakah orang yang banyak sholatnya sudah pasti mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa masih banyak orang yang sholat tetapi masih suka bergunjing dan menyakiti orang lain? Kenapa banyak yang disebut dengan ahli sholat tetapi masih hasad dan dengki kepada seseorang? Bahkan kenapa banyak orang yang sholat tetapi justru tidak terlihat dalam dirinya nilai-nilai sholat? Padahal sholat itu adalah sebagai tiang agama bagi seseorang yang mengerjakan sholatnya. Kenapa orang yang sholat tetapi perilaku atau akhlaknya masih bejat dan zalim? Saudaraku yang berbahagia, padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup jelas Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam wa'buduhu as-salah. Inti pokok segala perkara itu adalah Islam, sedangkan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan, as-salatu ibaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang merobohkannya, maka dia telah merobohkan atau meruntuhkan agamanya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan adanya 5 asas atau 5 rukun di dalam Islam. Itu mulai daripada syahadatain, salat, zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, semua keterangan hadis-hadis tadi cukup jelas menyebutkan bahwa tiang agama Islam itu adalah sholat. Dan ini menandakan bahwa sholat itu sangat penting, sehingga disebut sebagai tiang agama Islam. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan kita, tidak tergambar. Berapa banyak orang yang sudah istiqomah sholat, tetapi hanya sekedar mengerjakan sholat secara zahirnya saja, yaitu secara syariat. Sementara sholatnya tidak bisa membentuk karakter dan perilaku atau akhlaknya yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berbanyak orang yang disebut dengan ahli sholat, yaitu orang yang tekun dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholatnya. Bahkan tidak hanya sholat wajib dikerjakan di masjid di mana azan dikumandangkan, bahkan sholatnya selalu dikerjakan dalam kehidupannya. Tetapi masih banyak orang yang demikian itu mencuri, melakukan korupsi, mengambil hak orang lain, masih menzalimi orang lain, masih menipu dan merugikan saudara sendiri, masih mempersulit orang lain dalam berkarir dan berusaha, masih bengis dan benci kepada sesama, masih hasad dan dengki kepada orang lain, masih menganiaya orang lain, masih menyimpan dendam dan amarah kepada orang lain atas perbuatan jahat atau kezaliman orang kepada dirinya, dan tidak mau memaafkannya, dan lain sebagainya. Padahal Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan keji? Dan apakah yang dimaksud dengan mungkar? Keji adalah semua kezaliman, dosa, kejahatan, dan kemaksiatan yang akibatnya kepada dirinya sendiri. Misalnya berjudi, di mana dia tidak menggunakan uang orang lain, melainkan dirinya sendiri.
maka dia telah melakukan perbuatan keji. Sedangkan perbuatan mungkar adalah semua kejahatan, semua kezaliman, dosa dan kemaksiatan yang akibatnya kepada diri orang lain. Misalnya mencuri, menipu, merampok, korupsi, mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Saudaraku, apakah masih ada kejahatan dan kezaliman pada diri seseorang jika dia telah mengerjakan sholat dengan baik dan benar? Sudah pasti tidak, saudara. Kenapa? Karena perilaku atau akhlaknya telah menjadi baik. Disebabkan perbuatan keji dan mungkarnya itu telah hilang. Disebabkan nur sholat itu telah masuk dan telah meresap ke dalam dirinya. Saudaraku yang berbahagia, dalam realitas kehidupan ini masih terjadi di mana sholat seseorang itu belum membentuk karakter atau perilaku akhlak seseorang. Seyogianya sholat itu dapat membentuk perilakunya menjadi lebih baik, lebih terpuji, dan lebih mulia. Karena dengan sholatnya itu sendiri, dia telah mampu meninggalkan semua perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa dalam realitas kehidupan ini justru yang terjadi adalah sebaliknya? Sholat itu belum lagi menjadikan tiang agama dalam dirinya. Sholat belum membentuk perilaku dan akhlaknya menjadi baik, terpuji, dan mulia. Bahkan sholatnya hanya sekedar menjalankan perintah secara rutinitas dan tidak membekas pada dirinya. Bahkan dia sendiri tidak dapat menikmati arti dan nilai sholat yang dikerjakannya. Niatnya hanya dengan sholatnya itu dia dapat pahala yang banyak dan dia dapat masuk dalam surga. Padahal bukan dengan pahala seseorang itu masuk ke dalam surga, melainkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ada 3 hal yang mesti dipahami dan diamalkan seseorang agar sholatnya benar-benar berkualitas, sehingga dapat membentuk karakter atau perilaku dan akhlaknya menjadi baik, terpuji, dan mulia. Dan Islam itu benar-benar menjadi tiang agama dalam dirinya. Yang pertama adalah berupaya terlebih dahulu membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dari segala kotoran, najis, dan kegelapannya. Sholat jangan diartikan hanya sekedar perintah yang memberatkan seseorang dan menjadikannya rutinitas dalam kesehariannya saja. Namun dia tidak merasakan arti sholatnya itu sendiri. Banyak orang sholat karena takut akan murka dan dosa, akan kesengsaraan jika tidak mengerjakan sholatnya, sehingga dia menjadi beban dalam dirinya sendiri untuk mengerjakan sholat itu. Terasa beban yang berat. Dia sudah mengerjakan sholat, tetapi sholat itu belum menjadikan dirinya berkepribadian yang islami. Padahal sholat itu tiang agama bagi diri seseorang, karena nur ibadah sholat itu belum masuk ke dalam dirinya. Disebabkan kenapa? Karena batinnya belum bersih. Walaupun seseorang telah melaksanakan secara syariat, berwudu, mandi, atau barangkali bertayamum karena tidak ada air, atau berhalangan untuk menggunakan air, tetapi itu hanya secara zahir saja. Sebab manusia ini sebenarnya terdiri dari zahir dan batin. Oleh karena itu, yang mesti dibersihkan bukan hanya zahirnya dengan menjalankan syariat, meruduk, mandi, dan tayamum, tapi bagaimana batinnya itu. Sebab manusia punya kekurangannya. Dia tidak akan bisa membersihkan 100% kotoran yang melekat dan yang terdapat pada jasadnya. Karena jasad manusia itu meliputi berbagai kotoran, berbagai najis, mulai dari atas kepala sampai ke ujung kakinya, penuh dengan berbagai kotoran. Bahkan kemanapun kita pergi, serta dalam melaksanakan ibadah sholat pun, kita membawa kantung najis dalam diri kita, bukan? Sebab itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya yang Allah lihat itu bukan zahir diri manusia, melainkan batin manusia itu sendiri, yaitu jiwanya.
Dan yang sholat itu bukan jasad manusia, tetapi batinnya atau jiwa manusia itu sendiri. Sedangkan jasadnya adalah mengikuti kepada jiwanya atau dirinya itu. Ibarat mobil itu bisa berjalan, berbelok ke kanan dan ke kiri, naik dan turun dan lain sebagainya. Yang mengendalikannya siapa? Supirnya. Maka supir pada mobil itu ibarat jiwa manusia dalam dirinya sendiri. Dan jiwa itulah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia telah meninggal dunia. Karena itu prioritas untuk membersihkan jiwa manusia itu adalah sangat penting, yaitu dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan memperbarui niatnya, yaitu semata-mata dia mengerjakan sesuatu itu karena Allah SWT. Kemudian diikuti dengan kesungguhannya, ketekunan,nya, keyakinannya, dan kepercayaannya kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Penerima taubatnya. Yang kedua, saudara, adalah niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah dalam mengerjakan sholat. Faktor lainnya yang menjadikan sholat itu belum dapat menjadi tiang agama bagi seseorang adalah niat sholatnya yang belum ikhlas semata-mata karena Allah. Walaupun lidahnya mengucapkan lillahi ta'ala karena Allah SWT, tetapi itu hanya sekedar lafaz niat sholatnya. Sedangkan yang Allah maksudkan adalah apa tujuannya, apa maksudnya untuk mengerjakan sholatnya. Itulah niat sholat. Apa karena pahala, atau karena kekayaan duniawi, atau karena ingin mendapatkan kekuatan supranatural, atau ingin mendapatkan makam-makam secara batiniah, atau keutamaan sholat-sholat yang lainnya. Sholat yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan senantiasa menjaga dan memelihara niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT dalam mengerjakan ibadah sholatnya. Yang ketiga adalah meresapi, menikmati sholatnya dengan jiwa yang tenang, berlahan-lahan, dan serta melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan kaifiat sholat Nabi Muhammad SAW. Sholat sudah pasti, saudara, harus mengikuti kaifiat sholat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kekhusukan sholat bukan dalam kaifiat sholatnya, karena itu hanya zahirnya, saudara. Sedangkan kekhusukan itu ada di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Dalam melaksanakan sholat itu, seorang mesti meresapi, menikmati, merasakan ketenangan dalam jiwanya. Oleh sebab itu, sholat yang dikerjakan mesti dilakukan dengan pelan, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Bacanya dengan diresapi dan berlahan. Dengan demikian hatinya akan merasa bahagia, tenteram dan tenang dalam melakukan sholat itu. Bukan karena takut azab, takut malam petaka, takut murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalaikan sholatnya. Sehingga itu menjadi beban dalam pikirannya dan juga menjadi was-was dan menjadi rasa yang terbebani dalam jiwanya. Untuk itu dia harus berserah diri total ketika sholatnya dan melepaskan dirinya dari sebuah berbagai problematika kehidupannya. Dia serahkan semua kepada Allah. Pikirannya, rasanya, keinginannya, dia semua serahkan kepada Allah. Yang hanya ada di dalam kalbunya hanyalah Allah SWT. Tiada yang lainnya. Ketika itu dia merasakan nikmat, ketenangan, dan bahagia yang sangat luar biasa ketika melaksanakan sholatnya. Saudaraku, itulah 3 hal penting bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholatnya, sehingga sholatnya menjadi tiang agama, karena sholatnya telah berkualitas, sholatnya telah membentuk kepribadian yang islami, karakter dan perilakunya yang benar-benar menjadi baik, terpuji dan mulia. Karena yang ada pada dirinya adalah kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama makhluk Allah SWT, dan tidak ada lagi perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan dalam dirinya. Saudaraku yang berbahagia, mari kita renungkan, sudah sejauh mana nilai-nilai sholat itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Sudahkah akhlak kita berubah menjadi baik, menjadi terpuji, saudara, bahkan menjadi akhlak yang mulia, karimah, yang terjabarkan dalam semua perbuatan kita, semua ucapan kita,
sebuah pikiran kita dan sebuah sifat-sifat yang direalisasikan dalam kehidupan berkat sholat yang kita laksanakan. Saudaraku, mudah-mudahan dengan sholat yang berkualitas ini, ajaran Islam, dinul Islam itu benar-benar tegak dalam kehidupan kita, di mana Islam itu berisikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Demikianlah saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.